Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Maulana. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa ya adik-adik. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, berdoa sudah selesai. Mari kita menuju ke pembelajarannya. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran, kakak ingin bertanya nih. Siapa yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar di materi tema 2. Sekarang kakak ingin membawa materi baru, yaitu tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Ya, pintar semua. Terus dengan subtema aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Oke adik-adik, kita harus memulai pembelajaran dengan penuh semangat ya. Oke, materi pertama kita ayo mengamati. Nah, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Jadi adik-adik, benda itu terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah seperti meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon adik-adik. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau apa? Ayo, ada yang tahu? Atau log. Ingat ya, log atau kayu gelondongan ya adik-adik. Kemudian log atau kayu gelondongan itu tadi dikirimlah ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman itulah yang menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai adik-adik. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari dari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu kita perlu dikeringkan. Nah, caranya bagaimana? Hanya dengan dijemur. Ingat ya adik-adik, dengan apa? Ya, pintar sekali, dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 minggu sampai 4 minggu adik-adik. Jadi cukup lama ya itu prosesnya. Oke, setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Selanjutnya, kayu itu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda loh adik-adik. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan.
Keunggulan dari kayu adalah mudah dibentuk, dan beberapa benda yang terbuat dari kayu seperti kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Wah, bayangin lama sekali ya. Setelah itu, kelemahan dari benda berbahan kayu juga ada adik-adik, yaitu adalah tidak tahan api. Nah, siapa yang sering main api? Jadi kakak ingatkan, ketika kita lagi berhadapan dengan api, jangan didekatkan dengan kayu. Oke adik-adik? Oke, kita lanjut. Kenapa kayu tidak tahan api? Karena mudah terbakar. Diingat ya adik-adik. Namun selanjutnya ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, setelah dari penjelasan kakak tadi, kakak ada beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya. Kakak ingin bertanya, jadi berapa lama tadi waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Angkat tangannya ya, kalau ada yang tahu. Ya, betul sekali Rozak. Jadi, kayu membutuhkan waktu untuk pengeringan sekitar dari 2 minggu sampai 4 minggu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kedua, apa keunggulan dari benda yang terbuat dari kayu? Ayo, yang bisa silakan angkat tangannya. Nanti kakak kasih permen atau coklat ya. Ya, Abdul, angkat tangannya. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jadi, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Dan beberapa benda yang terbuat dari kayu, contohnya dari kayu jati adik-adik, dapat bertahan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun loh. Wih, lama sekali kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengar baik-baik ya. Soal ketiga. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ayo cepat-cepat, siapa yang mau angkat tangan duluan? Akan nanti kakak dapat kasih permen dan coklat ya. Ya, Siti, kakak persilakan. Apa jawabannya Dek Siti? Betul sekali. Jadi, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Dan namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang dengan rayap ataupun serangga lainnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir ya adik-adik. Didengarkan baik-baik. Soal terakhir. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, Maimunah, silakan angkat tangannya. Saya persilakan. Jadi apa jawabannya Maimunah? Betul sekali. Jadi, contoh benda yang terbuat dari kayu itu banyak sekali ya adik-adik. Contoh yang paling terdekat dengan kehidupan kita yaitu ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, kita telah membaca cara mengolah kayu.
Jadi kayu itu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, selanjutnya kakak ada pertanyaan lagi nih untuk adik-adik. Jadi pertanyaan berikutnya kakak akan menampilkan sebuah gambar. Nanti adik-adik menebak sendiri ya. Oke, paham sampai di sini? Baik, pintar semuanya, ye. Sebentar kakak akan menampilkan sebuah gambar ya. Jangan ribut ya adik-adik. Oke, jadi tadi sudah kakak menampilkan beberapa gambar terkait materi kita pada kali ini. Ternyata banyak sekali adik-adik yang telah mengetahui jawabannya. Pintar sekali semuanya. Hore, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan sesuatu nih. Coba adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita. Nah, apakah yang adik-adik temukan itu terbuat dari kayu? Kalau sudah adik-adik ketemu, tolong tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan ya adik-adik. Contohnya seperti ini. Ada nama benda lemari. Nah, kegunaan dari lemari tersebut adalah tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga. Kedua, meja. Kegunaan dari kemeja adalah tempat menulis dan menggambar. Ketiga, papan tulis. Kegunaannya adalah untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Keempat, kursi. Kursi berguna untuk tempat duduk kita saat belajar. Terakhir ada figura. Figura kegunaannya adalah tempat untuk memasang gambar. Jadi, benda-benda yang terbuat dari kayu memiliki fungsi dan kegunaannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdiskusi. Nah, kakak akan menceritakan sebuah cerita. Dengarin baik-baik ya. Di sebuah desa, tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutannya terdapat beraneka jenis pohon. Nah, fungsi hutan itu sendiri adalah untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah banyak. Namun, ketika hutan digundul, membuat aliran air jadi terganggu. Hal ini menyebabkan air jadi menggenang deh. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke permukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menerbang pohon tanpa izin loh. Itu kan sangat tidak boleh adik-adik. Nah, kegiatan ini sering disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang jadinya. Nah, setelah dari mendengarkan cerita kakak tadi, kakak ingin membuat sebuah kelompok. Dan di dalam kelompok itu kita akan mencoba bermusyawarah.
dengan tujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama. Oke, sudah dibagi kelompoknya semuanya ya adik-adik. Sekarang perhatikan kakak sini. Nah, kakak ada sebuah pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana dong cara mengatasinya? Hayo, siapa yang mau jawab silakan angkat tangannya. Ya, kelompok Abdul, silakan menjawab. Apa jawabannya, Abdul? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Abdul. Jadi, jawabannya adalah pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar ini. Jadi, para penebang liar ini tidak berani lagi deh untuk menebang pohon sembarangan. Oke, soal kedua. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hayo, siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangannya. Ayo cepat. Ya, kelompok Maimunah. Silakan menjawab. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Maimunah. Jadi, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Ngeri sekali kan adik-adik? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Didengarin baik-baik ya. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Hayo, siapa yang mau jawab duluan? Angkat tangannya, ayo cepat. Ya, kelompok Siti. Silakan menjawab. Apa jawabannya, Dek? Ya, pinter sekali. Jadi, untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul adik-adik. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Oke, selanjutnya kakak akan membahas materi selanjutnya. Jadi musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Nih kakak ada pertanyaan lagi nih. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ada yang tahu tidak? Tidak? Oke, baik, kakak akan memberitahukannya. Jadi musyawarah itu memiliki tujuan untuk membahas suatu masalah secara bersama dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan lainnya. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga loh adik-adik. Contohnya seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya itu terbuat dari kayu adik-adik. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu loh. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu yang digunakan atau yang tidak digunakan
untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat sekali ya adik-adik. Jadi kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik ataupun kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Selanjutnya, kakak akan menampilkan sebuah gambar, sebuah gerakan-gerakan dasar untuk bermain bola kayu. Silakan disimak dengan baik ya adik-adik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini di buku tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Kalau gitu, saya Kakak Maulana pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kakak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.